warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para alim ulama, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah, pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada pimpinan. Diceritakan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah Nabi bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun." Disenangi, dicintai kepada saya. Artinya, kata Nabi, saya suka terhadap dunia kamu ada 3 yang disukai Nabi. Pertama, at-tayyibu, wangi-wangian. Padahal Nabi keringatnya sudah berbau wangi, karena Nabi itu basyarun lakal basyar. Nabi berkeringat, kita juga berkeringat sama, tapi kada sama. Kenapa? Karena keringatnya Nabi berbau harum. Keringat kita baunya masih dipertanyakan. Itu boleh mandi. Nabi itu kalau lewat di satu tempat, menyentuh sesuatu, dalam kitab Syamsul Hidayah, seharian tempat itu yang pernah dipegang Nabi berbau harum. Tapi sungguh begitu, Nabi suka dengan harum-haruman. Kita di ulama, maka itu kita harus suka dengan harum-haruman. Kalau mandi pakai sabun yang harum, kalau bersampo nang harum, boy kan? Boy. Mandi jangan ringso itu ada harum, itu untuk menjaga itu. Jadi yang harum alami, yang kadang meninggal bau kalau perempuan. Kalau laki-laki meninggal bau berapa? Ini sampai semeter udah lalu baunya masih lagi. Nanti fitnah. Nah, kalau lelakian ada apa? Yang meninggal bau. Jadi disunahkan memakai wangi-wangian. Karena Nabi suka. Makanya memakai wangi-wangian itu sunat.
karena wangi-wangian Nabi suka. Bila kita pakai berarti baik, karena wangi-wangian itu ada pada Nabi. Sama akhlakul karimah mulia. Kenapa? Karena akhlak mulia itu ada pada Nabi. Jadi bila kita berakhlak mulia, berarti mulia karena akhlak punya Nabi. Nah, jadi kita ini berniat memakai minyak wangi ittiba' di Rasulullah SAW, mengikut Nabi. Yang kedua yang disenangi Nabi wanita. Nabi senang wanita, tapi apa yang disenangi Nabi laisat minat dunia. Itu kada termasuk hitungan dunia. Kenapa? Karena Nabi kada ada dunia dalam hati. Makanya Nabi begitu lahir, kada ada kotoran yang menempel di tubuh Nabi sampai wafat. Lalat pun kada pernah singgah di badan Nabi. Kita lalat belengena, apalagi visual baca. Makin lagi lalat kada muncul kerapa berguling pula. Kenapa? Sebab karena kita ini ada manis dunia. Makanya hidup selalu susah, selalu gelisah, selalu resah, sakit hati, dengki hati, iri hati, memaksakan keinginan di luar kemampuan. Kenapa? Karena dunia hati. Lalu bila kada dapat sakit hati. Tapi kalau kada dapat di hati kita kada sakit. Nah, ayo tinting, mas bapak. Ayo tinting itu beda-beda tipis dengan bini ulun di rumah. Dan percaya kamu ni anak ulun latihan. Ayo tinting bini ulun. Ketika Ayu Tinting menikah kemarin, ada tak kita jemaah di Asulahan yang terluka hatinya? Kenapa? Karena tidak pernah meletakkan Ayu Tinting dalam hati. Ibu-ibu di belakang bersama. Kan di Indonesia itu kan ada berita gasip-gasip dan selebriti. Selebriti. Ada kan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kok gagahnya tidak tipis dengan mulut. Tapi Raffi Ahmad menikah kemarin, ada tak yang terluka hati wanita yang di dalam tirai? Kenapa? Karena pernah meletakkan Raffi Ahmad dalam hati. Kita mengagumi ia gagah, tapi kita ada mantap di hati. Tapi kenapa lagi sekian 60-70 tahun menikah pula? Kenapa mangkok tambur? Kenapa? Karena lagi sekian pada di hati. Padahal lagi sekian itu Tuhan ada 70 umurnya. Berjalan dia bilang tunggal langkah. Dua kali menjauh juga. Padahal nomor 70 tahun kita berpilih pulang kebetulan melarang berdua melarang kok. Dibilang siko tulang yasinan ke siko masih ada yang nungguin. Tapi kenapa dilarangkan sampai terucap wanita mana yang tak terluka hatinya dengan suaminya bersama wanita lain. Pulang menyaksikan sendiri di film Indonesia. Itu kejadian dunia dia ada di hati. Nabi dia ada di hati. Walaupun Nabi senang perempuan, tapi bukan termasuk dunia. Makanya katanya ada dua nomor itu walaupun banyak ini itu lesson minat dunia. Ada termasuk dunia. Nah, makanya bila kita menikahkan anak, niat ikut sunnah Nabi. Karena menikah sunnah Nabi. Karena itu menikah sunnah Nabi, maka acaranya pun ikutilah sunnah Nabi. Jangan membeda-bedakan undangan. Nang suhi Nah, yang susah kesian benar. Duduk di hingga hitam taruh sana. Nah, yang sugi disiapkan kursi nang berbungkus putih tadi. Ada meja di hadapan penuh dengan buah-buahan, buah anggur, buah kelingking, buah limau. Nah susah, mana ada buah-buahan meja yang beda. Padahal kalau nak buah-buahan anda
di prasmanan ke buah-buahan berarti Nabi seorang dia adil. Karena Nabi kan suka. Nabi itu yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi itu paling senang menghormati orang fakir dan miskin. Saatnya kita anggap di dekat prasmanan itu buah apa yang ada di meja ada sedikit. Ini di situ beda. Yang di meja bukan lengkap. Padahal orang suki itu biasa ada buah-buahan tuh. Di rumahnya boleh baik buah-buahan. Buka kulkas boleh baik buah-buahan. Orang susah buka kulkas belentok batu es. Nah susah itu harus ada buah-buahan. Membatu es. Biar kita sesuai dengan sunnah Nabi. Karena menikahkan anak sunnah Nabi. Acaranya jangan menyalahi sunnah Nabi. Kalau Nabi suka dengan orang fakir miskin, kalau kita melayani berbeda, menyinggung Nabi. Sedangkan nikah sunnah Nabi. Maka itu kita yang suki kah undangan kita, yang belum suki pun undangan kita. Siapa yang dulu datang berhak duduk di mana. Jadi nyaman aja. Ikut sunnah Nabi. 2. Yang ketiga, wajudilan qurratu aini bis shalah. Pujian Nabi, saya paling senang dijadikan tentram hati saya, gembira hati saya di dalam melakukan sembahyang. Nabi itu paling senang di dalam melakukan sembahyang. Artinya apa? Mesra benar Nabi itu dalam sembahyang. Tadikan apa-apa lagi. Kita ini Masya Allah sembahyang banyak dunia datang. Kadang-kadang merancang bola rumah beton 4 tingkat selesai dalam sembahyang. Mereka pertama memikirkan menukar pasir dan kerikil dan wasinya dengan dalamnya langsung. Mereka kedua memikirkan pulang keramiknya warna apa, hubungannya bagaimana. Mereka ketiga memikirkan sink dan menata halaman. Mereka keempat memikirkan menyelamat rumah, mau ngambil ceramah, Ustaz Abdul salam selesai bola rumah 4 tingkat dalam rancangan. Jadi sebenarnya mana tegawi dunia datang. Jadi ada orang Arab Badui datang menjumpai Nabi. Ya orang Arab Badui, ya Rasulullah, kami sembahyang seperti engkau sembahyang. Tapi kami bila sembahyang dunia datang. Pikiran dunia itu datang, kadang diundang datang, kadang kunci hilang dapat dalam sembahyang. Dan itu jadi kunci itu datang. Salah sembahyang tak dapat haluan. Punya sahabat Ali, model begini sembahyang tanpa dapat pahala. Nabi memberikan semangat. Punya Nabi, hai sahabat Ali, yang sangguplah sembahyang 2 rakaat jadian. Kami ingat dunia sama sekali. Yang sahabat Ali, anak abdiru ya Rasulullah. Ulun sanggup ya Rasulullah. Oh ya Nabi, kalau sanggup ada kemasukan dunia sembahyang 2 rakaat, ulun kasih hadiah ya Nabi, sorban syamiyah. Sorban syamiyah itu bagus, tapi ada lagi sorban qurbaniyah yang pinggir itu. Sembahyanglah sahabat Ali. Begitu sembahyang rakaat pertama ujung-ujung khusyuk benar. Rakaat kedua khusyuk lagi. Sebelum salam tadi tas sorban Nabi jika Nabi tadi. Kalinya sorban korban yang mantap lagi di sini. Salam dipanggil oleh Nabi. Ya sahabat Ali bagaimana? Apa di sini? Ana la abdiru ya Rasulullah. Ulunkan satu. Sorban Nabi yang jadikan muncul pada pikiran dulu. Oh kalau begitu Nabi sallu wastaghfiru. Sembahyang khusyuk kata-kata sembahyang. Jika sembahyang wastaghfiru, baca istighfar minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, aina fuadi, kemana hatiku tadi. Ya Allah ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Aku sembahyang menghadapmu, tapi hati ulah rumah tinggal. Yang sedih lagi, orangnya sembahyang
hatinya melencap. Wah ini parah ini. Main dum. Jadi dum itu ada sahabat game belum. Orang azan, bininya saya berjemaah ke bininya. Bilang kan tak tahu cinta. Maka belum game lagi itu. Aku udah sudah mana deh. Itu parah lagi. Kita bagus tahu mah tadi dia main dum. Orangnya sebenarnya hatinya main dum melencap. Kalau misalnya namanya. Ada apa kita? Tapi paling tidak kalau kita mencintai Rasulullah, berusahalah sembahyangnya khusyuk. Mencintai Rasulullah, kalau menikahkan anak niat sunnah Rasul. Mencintai Rasulullah, paling tidak sehari 2 kali mandi. Jangan pakai rinso, pakai sabun namun wajah, pakai sampo Rejuis. Rejuis kan soknya ya. Nanti maka dibaca dikali-kali. Mendengar demikian, rupanya sahabat Abu Bakar Siddiq ada, sahabat Utsman ada, sahabat Umar ada, sahabat Ali ada. 4 sahabatnya ada. Mendengar begitu, ujar sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Rasulullah." Benar sudah sekian hai Rasulullah. Pian senang nanti itu jujur dah. Ada beribadah ke kanan akhirnya. Ke kanan. Oh. Kan diberiakan. Anak badan bapak bisa. Ada magnetnya ke sana. Oh dia sahabat Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah, bujur sekian. Tapi wa biba ilayya minad dunya salasun. Saya pun ujar sahabat Abu Bakar Siddiq, disenangi kepada saya, artinya ulun ketujuh daripada dunia ini ada 3. Pertama ujar sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, an-nazru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya paling senang ujar Siddiq memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kadang jauh dengan Rasulullah. Nah kita kadang semasa dengan Rasulullah, kadang kawa memandang wajahnya Rasulullah. Hendak kita memandang wajah Nabi walau biru'ya, sekalipun lewat mimpi. Tapi kan itu malah mimpi bisa saya ulang. Sesuai apa yang diidamkan. Paling tidak kita memandang wajah ulama warasatul anbiya. Di mana keinginan membawa ulang. Ada tak kumpul? Ulang bisa kumpul, tak kumpul. Para alim ulama. Karena orang alim ulama yang warasatul anbiya apabila dipandang mesti menularkan berkah. Cuma di dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda ulama warasatul anbiya bila dipandang menyenangkan hati. Sampai wafat gambarnya itu aja dipandang menyenangkan hati. Makanya kan di rumah-rumah kita banyak gambar ulama yang hebat-hebat. Kenapa? Karena menyenangkan hati. Ulun pada lihat di rumah kekawanan di Surabaya. Ada kan ulun gambar ulun di dinding. Jadi ulun di masuk. Karena kalau gambarnya dia naik di rumah abang tadi dia hidup abang tadi ada gambar ulun. Senuhan ada di simpang jalan. Hujan berpanas. Simpang jalan. Pas ulun bilang bulan Maulid, bulan Rajab, asal yang dingin. Pokoknya jauh kalau jalan. Ada yang orang laluan panas, kalau bulan Rajab kami jaga parkir. Berarti kalau jadi kami di Kuala Tunggal itu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Alhamdulillah. Kalau melihat tanda-tanda yang ada dalam kitab Nasaihul Ibad, kami punya salah satu ulama warasatul anbiya, yaitu pengasuh asal pondok pesantren kami di Al-Baqiyatus Shalihah.
Ulun mengajar di situ, bulik dari Pekalongan dari tahun 95 masih bujangan. Sampai sekarang anak 3, minantu 3, cucu 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Wah. Karena ya betul Pak. Tiga kita kawin. 3 terus. Cucu 3. Nah itu ada tanda-tanda ulama warasatul anbiya. Tuan Allah Yarham, Tuan Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Nagara. Bersepupu sekali dengan Abah Guru Barabai, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bahid Barabai. Pas sepupu sekali. Abahnya ayah itu lebih tua, Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Nagara. Itu kalau acara haul di tempat kami itu yang hadir mau 30 ribuan. Kalau beliau itu belum datang, asal ada yang belum. Begitu mobil beliau datang, disisihkan jalan memandang di depan pintas keluar sini betul pulau. Betul kan sini melihat, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Itu tanda ulama orang berlebih. Duduk sini. Kadang sebelum mulai acara sini mengawali ulun ke sini di sini. Melihat sini memanggil, masya Allah, luar biasa nikmatnya. Itulah tanda ulama warasatul anbiya. Bila dipanggil sini, tidak boleh kita mendatangi. Ayo di daerah Pak. Parah ya. Maka yang begini ini bila dipandang pasti menularkan manfaat. Dapat kita menganggap sini dalam hati, itu pasti menularkan manfaat. Bila Allah memandang hati kita, ada nama guru di hati kita, turun rahmat. Apalagi kita ada di hati sini, karena sini selalu memanggil. Maka setiap Allah memandang dengan pandangan rahmat kepada ulama warasatul anbiya, ada kan kita situ? Iya sudah. Maka beruntung kita yang dapat meletakkan orang alim warasatul anbiya di dalam hati. Tapi lebih beruntung kalau kita ada di hati Siti. Sahabat Abu Bakar kadang mau jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Wajasidin wa infaqu mali ala Rasulillah. Saya paling suka membelanjakan hartaku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk Nabi, sahabat Abu Bakar kan banyak kisah. Maka kita setiap bulan Maulid, kalau untuk dana mengagungkan kelahiran Rasulullah, harus dibahas. Nang berduit, jangan lupa ada duit. Ini orang 5 kotak seorang nasi membawa. Yang suami 5 kotak juga. Membawa anak 3, coba 6, bayar 9, sini sikung 10. Membawa nasi kotak 5, beli 10 kotak juga. Alhamdulillah, jemaahnya berkah mau membawa nasi 5, beli 10. Bisa berkurang ambil unggahan kayak apa? Namun kita susah ada apa? Kita rugi. Makanya kalau untuk kepentingan mengagungkan Rasulullah harus sedikit. Makanya seorang raja yang bernama Raja Al-Muzaffar dalam kitab Syamsul Hidayah, Sidin menyiapkan makanan untuk dibacakan cerita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyiapkan kepala kambing berpangkat 5.000 biji. Kalau kepala kambing 5.000, tentu awaknya 5.000 juga. Kadang mungkinlah kambing berisi kepala awaknya jajan. Kalau ada kepala berjalan awaknya jajan, itu bukan kambing, itu kuntilanak. Menyiapkan ayam 10.000, menyiapkan kuda 100, menyiapkan kering kuih 100.000 buah, menyiapkan duit, menghabiskan duit 300.000 dinar. Katanya 1 dinar itu emas 4,5 gram. Betul, 4 gram 1 dinar. Dari 10 juta duitnya. 10 kali akan 300.000. Nah, hitung duitnya ini kepala dan. Sini wajar, sini suki.
Artinya Sidin mengikut cakap sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau untuk kepentingan melanjutkan perjuangan Rasulullah ada dipikir. Kenapa Allah mengganti yang lebih baik? Kedua. Yang ketiga, ujar sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa an takuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku Sidin paling suka anak perempuan yang masih halus, wakil 7 tahun, wakil 9 tahun, umur Sayyidah Aisyah itu ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, dinikahi oleh Rasulullah. Jadi masih belum lagi tua, dinikahkan kepada Rasulullah. Ini dalil, ini isyarat kalau kita bisi anak bibinian, bagus kita ikut mencarikan jodohnya. Jangan anak lelakian aja. Kadang-kadang kita anak lelakian yang sibuk mencarikan jodohnya untuk melamarkan. Sebenarnya yang lebih penting adalah anak bibini. Makanya saya anak bibini 3 orang. Rata-rata saya yang menjodohkan. Masa mau melamar kali? Nah, kenapa? Sebab karena kalau anak lelaki tersalah mencari bini, caranya duda berarti masih kawat cari gadis lagi. Karena gagah orangnya. Tapi kalau perempuan tersalah lagi, caranya jadinya walaupun mas tapi janda. Jadi nyanyian orang sampai dibuat nyanyi oleh orang. Kuda yang mana tuan senangnya adalah macam kuda yang putih dalam kandang. Janda yang mana tuan senangi, caranya kuda putih rambut panjang. Kesian, kebetulan anak kita tuh kuda putih rambut panjang kan tersinggung. Makanya makin anak bini carikanlah jodoh, itu tidak salah. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar demikian, sahabat Utsman menjawab, sahabat Umar menjawab, kemudian sahabat Utsman menjawab, kemudian sahabat Ali menjawab, sama pada tiga-tiga. Berhubung waktu sudah sampai, akan disambung pada episode selanjutnya. Cukup ini yang dapat disampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah.